mать. Banyak orang mengira perang Rusia-Ukraina hari ini ditentukan oleh siapa yang punya senjata paling canggih. Banyak juga yang percaya bahwa satu rudal, satu sistem baru, atau satu serangan besar bisa mengubah segalanya. Tapi justru disinilah kesalahan paling umum terjadi. Perang ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar. Di tengah konflik panjang antara Rusia dan Ukraina, dunia kembali terdiam sesaat ketika Rusia menggunakan rudal balistik hipersonik Oresnik. Media bereaksi, pengamat bereaksi, banyak yang panik, banyak yang meremehkan, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahami pesan di baliknya. Dan pertanyaannya bukan seberapa besar ledakannya, melainkan kenapa Rusia memilih momen ini. Kalau kamu berpikir ini sekadar serangan biasa, video ini akan mengubah cara pandangmu. Perang ini telah berevolusi menjadi perang atrisi murni. Tidak ada lagi ilusi kemenangan cepat. Setiap kilometer dipertahankan dengan darah, logistik, dan kesabaran. Dalam tipe perang seperti ini, negara yang panik akan kalah lebih dulu. Rusia memahami karakter perang ini lebih cepat dibanding banyak pihak. Alih-alih mengandalkan satu kartu besar, Rusia membangun tekanan konstan. Artileri, drone murah, sistem elektronik, dan serangan bertahap menjadi fondasi. Senjata canggih disimpan, bukan karena tidak berguna, tapi karena terlalu berharga untuk disia-siakan. Inilah mengapa ketika Oresnik muncul, itu bukan tanda kehabisan opsi. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa Rusia masih mengatur tempo dan hanya mengeluarkan kartu tertentu ketika dampaknya maksimal. Oresnik bukan senjata emosional, ia bukan reaksi spontan, ia adalah pesan yang dikirim dengan sangat dingin. Rusia tidak menembakkannya sendirian, tapi sebagai bagian dari serangan udara gabungan yang kompleks dan terkoordinasi. Di sini terlihat keunggulan Rusia yang sering diabaikan. Kemampuan menggabungkan teknologi lama, teknologi murah, dan teknologi mutakhir dalam satu orkestrasi. Ini bukan sekedar kekuatan industri militer, tapi kecerdasan operasional. Dan jujur saja, ketika satu senjata membuat seluruh dunia berhenti sejenak dan membahasnya, itu berarti senjata tersebut telah bekerja bahkan sebelum menghantam target. Kalau kamu setuju bahwa perang modern juga soal persepsi, tekan like sekarang, karena ini poin penting. Pesan ke Ukraina dan Barat. Untuk Ukraina, pesan Rusia sangat jelas. Konflik ini belum mendekati titik di mana Rusia kehilangan kendali. Justru sebaliknya, Rusia menunjukkan bahwa eskalasi masih bisa dinaikkan tanpa kehilangan disiplin strategis. Untuk Barat, khususnya NATO, pesan itu lebih halus tapi tajam. Sistem pertahanan modern memang kuat, tapi tidak absolut. Selalu ada celah, selalu ada tekanan yang bisa diberikan tanpa melewati garis merah perang langsung. Ini adalah bentuk deterrence klasik ala Rusia. Tidak teriak, tidak mengancam berlebihan, tapi cukup jelas untuk dipahami oleh mereka yang membaca peta kekuatan global. Korban sipil dan realita pahit. Tidak bisa dipungkiri, korban sipil terjadi, dan ini selalu menjadi bagian paling tragis dari perang. Namun penting untuk memahami mekanismenya, bukan hanya emosinya. Tidak ada bukti kuat bahwa Oresnik diarahkan langsung ke kawasan sipil. Sebagian besar korban berasal dari kombinasi drone, rudal konvensional, serta puing hasil intersepsi pertahanan udara. Inilah realitas perang modern. Serangan berlapis menciptakan efek berantai yang sulit sepenuhnya dikendalikan. Rusia memahami bahwa tekanan terhadap infrastruktur seringkali lebih efektif daripada serangan frontal. Ini bukan soal kehancuran instan, tapi soal melemahkan daya tahan jangka panjang lawan. Perang narasi dan respon Ukraina. Ukraina merespon dengan kecaman keras dan dorongan diplomatik. Itu logis. Dalam perang modern, narasi adalah senjata yang sama pentingnya dengan misil. Dengan menyoroti Oresnik, Ukraina berusaha menarik simpati dan dukungan tambahan. Namun secara militer, tidak ada garis depan yang runtuh, tidak ada perubahan besar di peta.
Ini menunjukkan bahwa Rusia tidak menembakkan Oresnik untuk menang cepat, melainkan untuk mengatur irama konflik. Disinilah banyak orang keliru menilai, mengatur tempo perang adalah bentuk kekuatan yang jarang terlihat tapi sangat menentukan. Barat menahan diri, tanda pesan tersampaikan. Menariknya, Barat tidak terpancing, tidak ada balasan langsung, tidak ada eskalasi terbuka. Ini bukan karena Barat tidak peduli, tapi karena mereka memahami risikonya. Ketika lawan memilih menahan diri, itu seringkali berarti tekanan bekerja. Rusia berhasil menaikkan tensi tanpa memicu konflik yang lebih luas. Ini permainan tingkat tinggi dan Rusia memainkannya dengan disiplin. Menurut kamu, apakah ini strategi jenius atau sekadar demonstrasi simbolis? Tulis pendapatmu di komentar. Diskusi ini penting dan aku baca satu persatu. Arah perang setelah Oresnik. Setelah Oresnik, perang tidak berubah secara dramatis, tapi jangan salah menilai. Justru disinilah letak efektivitasnya. Rusia menegaskan bahwa konflik ini masih dalam kerangka yang ia pahami dan kendalikan. Perang akan terus berjalan sebagai perang lanjang. Drone murah, artileri dan logistik tetap dominan. Namun di atas semua itu, Rusia menunjukkan bahwa ia tidak terpojok, tidak kehabisan opsi, dan tidak kehilangan arah. Dan di dunia geopolitik, ketenangan dalam tekanan seringkali lebih menakutkan daripada ledakan besar. Oresnik bukan tentang satu malam, satu ledakan, atau satu headline. Ini tentang reputasi strategis Rusia sebagai kekuatan besar yang bertindak dingin, sabar, dan penuh perhitungan. Di era di mana banyak negara bereaksi impulsif, Rusia memilih bermain panjang. Itulah mengapa setiap langkahnya selalu dianalisis, diperdebatkan, dan diperhatikan dunia. Kalau kamu ingin terus mendapatkan analisis mendalam tanpa terjebak narasi dangkal, pastikan kamu subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi, like videonya kalau kamu dapat sudut pandang baru, dan bagikan ke temanmu. Kita tidak sedang mencari sensasi, kita sedang mencoba memahami dunia apa adanya. Твою мать! Ёб твою мать!